Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prihatin, mahasiswa IAIN Purwokerto, kelas 3 Perbankan Syariah A, NIM 19, 17, 20, 20, 39. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengantar auditing yang diampu oleh Ibu Hastin dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya, langsung saja kita ke materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ada materi tentang pengauditan dan jasa asuransi. Teman-teman tahu nggak apa itu auditing? Jadi, auditing itu adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Audit itu harus dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tentunya tidak memihak. Orang yang melakukan audit itu disebut dengan auditor. Nah, auditor itu ada 4 jenis, teman-teman. Yang pertama, ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Yang kedua, ada auditor forensik. Auditor forensik itu pada umumnya memberikan jasa audit terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kera putih. Contoh audit forensik itu adalah kaitannya dengan money laundry atau penggelapan uang. Yang ketiga, ada auditor internal. Auditor internal itu adalah auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal menjadi bagian yang integral atau bisa kita sebut sebagai auditor yang tidak bisa dipisahkan dari struktur perusahaan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir ada auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan atau bisa disebut dengan pihak yang independen yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat atau opini mereka mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Nah, yang selanjutnya ada jasa asuransi. Nah, di sini itu ada 3 macam jasa asuransi. Pertama, ada jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi yang dilakukan oleh KAP dengan menerbitkan suatu pernyataan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu laporan. Misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, ada jasa asuransi lainnya. Dalam jasa asuransi lainnya ini, jaminan diberikan atas keandalan dan relevansi informasi, baik informasi yang dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pihak lain. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada jasa bukan asuransi. Jasa bukan asuransi ini meliputi 3 hal, yaitu jasa kompilasi, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya ada materi di pertemuan ketiga yaitu tentang standar auditing. Jadi dalam auditing itu ada standar-standarnya, teman-teman. Yang pertama ada standar umum. Contoh dari standar umum itu misalnya audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan. Contohnya itu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang ketiga ada standar pelaporan. Contohnya itu laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada resiko audit. Jadi ada berapa sih resiko audit? Resiko audit itu ada 3. Yang pertama, ada risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua, ada risiko pengendalian.
Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internitas. Yang ketiga, ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya, pertemuan keempat, ada materi tentang penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap audit penerimaan atas laporan keuangan itu terdapat 4 tahap. Yang pertama, penerimaan perikatan. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pelaporan audit. Nah, untuk tahapan-tahapan penerimaan perikatan audit itu ada 6 teman-teman. Yang pertama itu mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah membuat surat perikatan audit. Ya, selanjutnya kita ke materi di pertemuan kelima, ada materi tentang perencanaan audit. Nah, seorang auditor itu agar dapat membuat perencanaan audit dengan sebaik-baiknya, maka ia harus bisa memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Untuk isi audit plan itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama, hal-hal mengenai klien. Hal-hal mengenai klien itu meliputi tentang bidang usaha klien, alamat, telepon, email, dan lain-lain yang mengenai klien. Yang kedua itu, hal-hal yang mempengaruhi klien. Hal-hal yang mempengaruhi klien itu bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News atau Ekonomi Keuangan Indonesia. Yang terakhir itu ada rencana kerja auditor. Rencana kerja auditor itu meliputi staffing, waktu pemeriksaan, jenis-jenis jasa yang diberikan, time schedule, dan bantuan tambahan. Nah, selanjutnya itu ada auditor program. Auditor program itu bertugas untuk membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya, ada risiko audit dan materialistis. Apa sih risiko audit itu? Jadi, risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu LK yang mengandung salah saji material. Nah, sedangkan materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Nah, selanjutnya kita ke materi pertemuan ke-6. Ada materi tentang bukti audit. Pertama, apa sih itu bukti audit? Jadi, bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan itu terdiri dari 2 jenis, teman-teman. Yang pertama, ada data akuntansi yang terdiri dari jurnal dan buku-buku. Yang kedua adalah semua informasi penguat yang bisa digunakan oleh auditor seperti cek, faktur, dan lain-lain. Nah, cukup atau tidaknya bukti audit itu mempertimbangkan terhadap 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah materialitas dan risiko. Yang kedua, faktor ekonomi. Dan yang ketiga, ukuran dan karakteristik populasi. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit itu adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit.
Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketujuh atau materi pada pertemuan ketujuh, yaitu ada materi tentang kertas kerja audit. Teman-teman tahu nggak nih apa itu kertas kerja? Nah, jadi kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja itu memiliki tujuan loh teman-teman. Ada berapa sih tujuannya? Ada 4, yaitu dasar untuk perencanaan audit. Yang kedua, dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Yang ketiga, dasar untuk penelaahan oleh penyelia dan partner. Yang keempat, kertas kerja itu sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditnya yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya adalah isi kertas kerja audit. Pertama, pemeriksaan telah direncanakan untuk disupervisi dengan baik yang menunjukkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan pada lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kertas audit juga memiliki tipe-tipe. Apa saja tipe-tipenya? Ada 5. Yang pertama adalah audit program. Audit program atau program pemeriksaan merupakan daftar prosedur pengauditan untuk seluruh pemeriksaan elemen tertentu. Yang kedua, working trial balance merupakan suatu daftar yang memuat saldo dari seluruh rekening buku besar pada akhir tahun yang diperiksa dari akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, summary of adjustment journal entries. Ringkasan ini merupakan daftar yang berisikan jurnal-jurnal koreksi yang diusulkan kepada klien yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung. Yang keempat ada top schedule. Top schedule merupakan kertas kerja pemeriksaan yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Yang kelima adalah supporting schedule. Supporting schedule merupakan kertas kerja yang memuat detail daripada temuan hasil pemeriksaan serta koreksi-koreksi yang ada, serta memuat berbagai informasi dan teknik pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh akuntan. Nah, itu dia materi terkait dengan mata kuliah pengantar audit dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mendengarkannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materinya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.